Salam, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Debbie Ivriana Obes, NIM 8592897778. Dalam tugas 3 mata kuliah Filsafat Ilmu ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pendidikan nasional kita berdiri di atas pemikiran agung Bapak Ki Hajar Dewantara. Maka pertanyaannya, seberapa pokokkah pilar ini menopang pendidikan kita di tengah gempuran teknologi saat ini? Untuk itu mari kita bahas bersama-sama. Nomor 1, makna pilar dalam pendidikan. Makna pilar dalam pendidikan secara sederhana, pilar adalah dasar atau tiang penguat. Jika bangunan membutuhkan tiang agar tidak roboh diterpa angin, maka pendidikan pun membutuhkan pilar filosofis agar tidak kehilangan arah dan jati diri. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya akan menjadi proses transfer ilmu kosong yang terombang-ambing. Pilar pendidikan adalah nilai-nilai luhur yang menjadi landasan seluruh sistem kurikulum dan interaksi di dalamnya. Nomor 2, prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara merumuskan filosofis pendidikan dalam 3 semboyan emas yang menjadi pilar utama. 3 semboyan emas yang menjadi pilar utama diantaranya yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan seorang pendidik harus mampu memberi contoh atau teladan yang baik. Sebagai guru bukan hanya pengajar, tetapi sosok yang diperlakukannya bisa diteladani. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, yang artinya di tengah pendidik harus mampu membangun semangat dan inisiatif. Sebagai guru tidak boleh mendominasi terus, tetapi guru harus hadir di tengah-tengah siswa untuk memantik keaktivitas dan keaktifan siswa. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Tuturi Handayani artinya di belakang pendidik harus mampu memberi dorongan dan arahan. Guru membiarkan siswa berkembang, namun tetap mendorong potensi terbaik agar tumbuh maksimal. Ketika hal ini bukan sekedar slogan, melainkan sistem kerja pendidikan yang utuh dari keteladanan, semangat, hingga dukungan. Nomor 3, analisis relevansi dan tantangan era digital. Bagaimana relevansi dan tantangannya di era digital? Yang pertama, relevansi. Prinsip Ki Hajar Dewantara sangat relevan, bahkan semakin dibutuhkan. Misalnya, Ingarso Sung Tulodo. Di era banjir informasi ini, teladan guru sangat krusial. Siswa mudah meniru apa yang ada di internet, namun guru harus menjadi filter teladan etika digital. Yang berikut, Ing Madya Mangun Karso. Di kelas modern, guru berperan sebagai fasilitator. Teknologi hanyalah alat guru, tetap ada di tengah membangun diskusi, kolaborasi, dan pemikiran kritis siswa. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Teknologi memberi kebebasan kapan saja, namun tugas guru lebih banyak membimbing siswa agar tidak salah jalan atau kecanduan konten negatif. Dan tantangan yang dihadapi dalam era digital saat ini, dalam penerapannya terdapat pula beberapa tantangan. Di antaranya tantangan teladan, tantangan semangat, dan tantangan karakter. Beberapa tantangan ini yang sering dihadapi di masa era digital saat ini. Yang keempat, refleksi. Persoalan utama pendidikan kita bukan hanya soal fasilitator atau kurikulum, tapi krisis karakter dan arah. Pilar
Pilar pemikiran Ki Hajar Dewantara memberikan jawaban bahwa teknologi hanyalah alat, sedangkan manusia dan nilai kemanusiaan adalah inti pendidikan. Maka persoalan kesenjangan pendidikan, degradasi moral, dan ketertinggalan teknologi dapat diatasi. Jadi, dari beberapa penjelasan yang sudah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tidak pernah usang. Justru di era digital yang penuh perubahan saat ini, prinsip ing ngarso sung tulodo, ingada madaya mangun karso, tuturi handayani menjadi kompas yang menentukan arah pendidikan agar tetap memanusiakan manusia. Mungkin ini saja hasil presentasi saya. Kiranya dengan presentasi yang saya paparkan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam, selamat pagi untuk kita semua.